Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Mudzakarah. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Andes Soekardi MSI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tommy. Kabar baik dan sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita akan simak terlebih dahulu pelajaran kita sore hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu pada Risalah Mudzakarah. Insyaallah tema yang akan kami sampaikan adalah kasih sayang terhadap binatang. Pemirsa Risalah Mudzakarah dimanapun berada, kita sebagai orang yang beriman, tentu dalam kehidupan itu tidak hanya berkasih sayang kepada sesama manusia, tetapi juga kasih sayang terhadap makhluk yang lain. Apakah itu nanti tumbuh-tumbuhan, apakah itu nanti hewan maupun yang lainnya. Maka Islam itu mengajarkan untuk memperlakukan binatang itu dengan baik. Memberi makan di saat binatang itu nanti lapar. Memberi minum ketika binatang itu nanti haus. Kemudian memeliharanya dengan baik, ya, tidak menyiksanya. Nah, perbuatan baik terhadap binatang, kasih sayang terhadap binatang tadi, itu akan mendatangkan pahala yang besar. Sementara menyakiti binatang, itu nanti akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan siksa. Seperti kisah wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucingnya. Di Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innalakum fil an'ami la'ibratun nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Allah firmankan, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami Allah memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perut binatang ternak tadi. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian daripadanya kamu makan. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, maka pada penciptaan binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran yang sangat penting bagi manusia. Di samping manfaatnya yang besar, maka binatang ternak itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran. Atau mungkin nanti kalau di kalangan kampus, ya, peneliti itu bisa menjadi bahan untuk penelitian. Ya, misalnya ya, mengapa ya sapi ya itu nanti memakan dengan ya, tumbuhan yang khusus, mengunyahnya sampai berapa kali, dan mengapa demikian, itu nanti tentu menarik untuk diteliti. Ya, dan bagaimana nanti ketika masuk ke dalam perutnya tadi, ya,
Padahal yang masuk tadi kan berbagai jenis makanan. Kemudian luar biasanya lagi, nanti saripatinya tadi itu kan bercampur dengan darah. Ya, dari makanan yang dinikmati, dimakan oleh binatang tadi, di dalam tubuhnya itu bercampur dengan darah. Tetapi Allah itu menghasilkan susu yang bersih, yang murni, yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Ya, itu luar biasanya. Itulah yang namanya kholis. Itulah yang namanya nanti suci. Itu betul-betul susu tadi itu bisa keluar dari binatang, padahal di dalam binatang tadi itu mohon maaf gitu, ada darah, ada kotorannya, tetapi nanti ada susu yang bersih murni. Kemudian di dalam perutnya nanti Allah itu kuasa ya memisahkan ya, susu tadi dengan dua benda yang kotor yang sebagaimana kami sampaikan tadi. Ya, ada kotoran sapi yang ada di dalam perutnya, kemudian ada darah. Itu betul-betul menjadi pelajaran. Demikian juga di surat Al-An'am ayat 66. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innalakum fil an'ami la'ibratun lil musyrikina wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi mim baini farathi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada di dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Maka jika diperinci, nanti terdapat manfaat yang diperoleh oleh manusia dari binatang ternak itu. Ya, yang pertama itu adalah air susu yang sangat lezat untuk diminum. Dan itu nanti mengandung berbagai unsur yang dibutuhkan oleh tubuh manusia agar tubuh manusia tadi tetap sehat. Ya, kemudian dari susu tadi itu nanti masih bisa diolah menjadi mentega, menjadi keju maupun yang lainnya. Tentu ini nanti kandungan yang langsung dari binatang ternak berupa susu tadi dengan ya seseorang membuat ya mirip dengan susu, itu kandungannya sangat jauh berbeda. Kemudian yang kedua ya itu adalah bulu atau rambutnya ya, yang dapat dijadikan pakaian, bahkan nanti bisa dijadikan selimut yang tentu berguna bagi manusia tadi ketika musim dingin. Padahal hewannya tidak memakai, gitu. Yang memakai malah manusia. Ya, tadi digunakan untuk bahan pakaian, digunakan untuk selimut dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tentu itu adalah berkaitan dengan daging dari ya binatang ternak tadi, ya yang bisa dimakan ya ketika segar tadi diolah kemudian dimakan atau diawetkan dahulu ya di dalam kaleng dan lain sebagainya. Jika nanti ada kurban itu nanti yang sampai dikirim ke luar daerah ya ke luar negeri tentu dengan cara diawetkan dulu. Kemudian kemanfaatan dari binatang ternak yang keempat ya itu adalah bisa dijadikan kendaraan, terutama ya untuk pergi ke tempat yang jauh yang sulit dicapai dengan kendaraan lain. Ya, bisanya malah dengan ya binatang ternak tadi. Nah, itulah keunggulan dari binatang ternak tadi. Allah ciptakan untuk manusia betul-betul sangat bermanfaat. Keseluruhan yang ada pada binatang tadi itu kemanfaatannya betul-betul bisa dirasakan oleh manusia. Nah, pemirsa Risalah Mudzakarah yang senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Allah juga berfirman di surat An-Nahl ayat 7, ya, sebagai penjelasan dari binatang ternak tadi dijadikan kendaraan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisiqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Dan ia, binatang ternak tadi, memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya. Maksudnya kita membawa barang, ya, kita membawa sesuatu tadi harus kita panggul sendiri, ya, harus kita pikul, kita tidak mampu. Nah, beban tadi, barang bawaan tadi itu, ya, nanti yang membawa adalah binatang ternak tadi. Ya, kalau membawa sendiri itu nanti tentu akan kita akan payah, akan capek kan, begitu dong. Tetapi kalau binatang ternak, ya, tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah mengeluh. Yang penting kita paham, ya, ini saatnya istirahat, ini saatnya, ya, diberi makan, ini saatnya untuk minum dan lain seterusnya. Itulah kekuasaan Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi itu disebutkan, an Abdillah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamhum man fis sama. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Maka mari kita menjadi orang yang betul-betul bisa menyayangi kepada manusia, kepada ciptaan Allah yang lain. Karena apa? Kalau nanti kita bisa berlaku kasih sayang, ya, kita sebagai orang yang beriman itu nanti akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Maka sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang berada di langit itu akan menyayangi kalian. Ya, jadi ketika kita hidup di muka bumi ini, kita menyayangi apa saja yang, ya, apakah itu ciptaan yang sama dengan diri kita, yaitu sesama manusia, kemudian nanti ciptaan Allah yang lain berupa tumbuhan, berupa hewan tadi, itu kita sayangi. Maka nanti yang berada di langit sana, ya, Allah, kemudian para malaikat, itu akan menyayangi kita semuanya. Satu keuntungan, hidup di atas bumi, tetapi disayangi oleh yang berada di atas langit sana. Ya, jadi itu luar biasa. Itu tadi dengan cara kita menyayangi apa yang ada di atas bumi ini. Ya, bisa nanti menyayangi keluarga, bisa nanti, ya, menyayangi saudara-saudaranya, bisa nanti menyayangi sesama orang yang beriman, ya, kemudian nanti menyayangi kepada, ya, hewan piaraan, menyayangi kepada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Hadis yang lain, pemirsa Risalah Mudzakarah yang berbahagia, itu diriwayatkan oleh Muslim juz 4 halaman 1761. Ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamsi bi tariqin istadda alaihil apasu fawajada bi'ron fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalahathu ya'kulus saro minal aposi faqala rajulu laqad balagha hadal kalba minal aposi mithlul ladzi kana balagha minni fanazalal bi'ra famala'a khuffahu
ma'an thumma amsakahu bifihi hatta roqliya fasaqal qalba fasyakarallaha lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fi hadhil bahaimi li ajron qala fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan di jalan, lalu ia merasa sangat haus. Kemudian ia menemukan sebuah sumur, maka ia turun padanya lalu minum airnya. Jadi pemirsa Risalah Mudzakarah, ya, sumur ini berbeda dengan sumur di tempat kita yang mungkin bisa dilihat. Kalau sumur di tempat kita itu kan biasanya kan sudah tersedia timba untuk mengambil air. Nah ini tadi tidak. Ya, di dalam sumur tadi ada air yang jernih. Ya, orang yang kehausan di padang pasir tadi itu akhirnya turun, ya, turun ke dalam sumur tadi untuk minum. Ya, untuk minum. Ya. Nah, setelah minum puas, kemudian baru naik, ya, ke permukaan lagi, ya. Kemudian laki-laki tersebut keluar, tiba-tiba ada seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan. Nah, di atas itu tidak ada air. Ya, laki-laki yang melihat anjing yang menjilat-jilat tanda kehausan tadi, ya, akhirnya ya dia turun lagi. Ya, dia turun lagi, ya, dan dia mengatakan, sungguh anjing ini merasa kehausan seperti halnya diriku tadi. Kalau dirinya tadi, laki-laki tadi haus, kemudian langsung masuk ke dalam sumur, minum di dalam sumur tadi. Nah, sementara anjing ini ya kehausan, di atas tidak ada air. Bagaimana caranya? Maka laki-laki tadi turun ke sumur tadi, ya, lalu memenuhi sepatunya dengan air. Tentu pemirsa Risalah Mudzakarah, ketika tangan tadi untuk menaiki sumur, ya, kemudian sepatunya tadi untuk, ya, tempat air, ya, maka tentu satu-satunya, ya, jalan untuk bagaimana bisa membawa air di dalam sepatunya itu tidak ada cara lain kecuali digigit, kan tidak mungkin ketika naik sumur itu hanya satu tangan, kan tidak mungkin. Orang naik sumur itu rata-rata 2 tangan untuk membantu bisa naik itu. Ya, digigit, ya, kemudian naik atas sumur tadi. Kemudian di sini dijelaskan bahwa lalu ia memenuhi sepatunya dengan air, lalu ia menggigitnya dengan mulutnya sehingga sampai di atas karena kasih sayangnya kepada binatang tadi, kepada anjing tadi. Ya, kemudian ia memberi minum anjing. Ya, tentu sekali lagi kan harus didekatkan gitu loh, ya, bisa jadi mungkin anjingnya juga dipegang dan lain sebagainya. Nah, maka dalam hadis ini, ya, setelah pemuda tadi memberi minum anjing tadi, Allah berterima kasih kepada laki-laki itu. Ya, Allah berterima kasih kepada laki-laki yang mengambilkan air dari dalam sumur untuk anjing yang kehausan tadi. Dan Allah mengampuni, ya, laki-laki tadi. Jadi 2 yang didapatkan dari Allah tadi, Allah itu berterima kasih. Ketika berterima kasih kan tentu Allah tadi akan memberikan pahala. Kemudian yang kedua, Allah tadi itu mengampuni, ya, dosa laki-laki tadi. Meskipun laki-laki tadi itu belum meminta maaf, tapi karena perbuatan menolong, mengasihi kepada anjing tadi, itu, ya, Allah memberikan ampun. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita mendapat pahala dalam menolong binatang? Rasulullah SAW bersabda, menolong pada setiap yang bernyawa itu berpahala. Ya, sekali lagi, menolong
pada setiap yang bernyawa itu berpahala. Fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Maka tentu kita orang yang beriman ya ingin mendapatkan pahala kebaikan tadi tidak hanya dari ibadah kita, ya, tidak hanya dari perbuatan baik kita kepada sesama manusia, berbuat baik, berkasih sayang kepada binatang pun itu mendapatkan pahala dari Allah, bahkan tadi itu akan diampuni dosanya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan terkait dengan kasih sayang terhadap binatang ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada tanya jawab. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Tommy Al-Fatoni. Terima kasih. Ya. Baik Ustadz. Baik pemirsa, siapkan pertanyaan Anda. Nanti kita akan tunggu di line telepon 02716793000 ataupun di WA dan SMS kami di 08112553.000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kami persilahkan di line telepon 02716793000, di SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Kita coba siapa yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Baik Ustadz, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WA Ustadz ya. Silakan. Dari Ibu Swati di Sulawesi Selatan. Ustadz, di rumah saya itu biasa sering ada datang kucing. Namun kadang saya tidak memberinya makan karena biasanya kucing tersebut itu sering buang kotoran dan muntah di teras rumah. Jadi saya tidak membiasakan untuk memberi makan kucing tersebut. Apakah saya termasuk orang yang tidak kasih sayang terhadap binatang, Ustadz? Iya, ini tadi kan kadang tidak memberi makan, kan begitu. Berarti kan pernah memberi makan. Ketika diberi makan, ternyata ada tadi malah muntah di teras rumah. Ya sudah, dibersihkan. Nah, kalau mendasarkan pada hadis Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi itu, ya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, saya ulangi yang hadis yang tadi kami sampaikan tadi. Orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh Allah yang maha penyayang, maka sayangilah yang di bumi. Ya, kucing tadi kan termasuk ya hewan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ya, kan tidak harus disiapkan makanan yang banyak, ya diberi makan sekedarnya, tidak ada masalah. Tidak dimasukkan ke dalam rumah, tidak apa-apa. Ya, tetap ditaruh makanannya berada di luar rumah. Ketika tadi kok mohon maaf kok buang kotoran di situ, ya sudah kita bersihkan dengan senang hati gitu. Menyayangi binatang tadi ya, sekali lagi itu berpahala ya. Bahkan kalau menolong sampai yang sudah kelaparan betul, yang kehausan betul tadi, ya diberi makan, diberi minum, itu selain kita mendapatkan pahala, kita juga nanti akan diampuni dosa kita. Dan yang paling penting memang jangan sampai nanti ya kucing tadi itu diikat, kemudian setelah diikat dikurung, setelah dikurung tidak diberi makan. Kalau sampai itu terjadi, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya dakhalatim ra'atun naro fi hirratin robatotha falam tut'imha walam tada'ha ta'kulu min khosasil ard. Ada seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing yang dia mengikatnya dan tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskan sehingga kucing tersebut bisa makan serangga-serangga bumi. Wanita tadi itu masuk neraka gara-gara mengikat kucing. Setelah diikat tidak diberi makan. Padahal kalau itu nanti dibiarkan, kucing tadi bisa cari makanan kemana-mana.
ini tadi sekali lagi menjadi penyebab gara-gara mengikat kucing, ya gara-gara tidak memberi makan kucing, itu bisa masuk neraka. Ya. Atau di dalam hadis yang lain, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia mengurungnya sampai mati. Dikurung sampai mati kan berarti kan tidak diberi makan. Maka ia masuk neraka karena kucing itu. Ia mengurungnya dan tidak memberi makan dan minum, dan tidak pula melepaskannya sehingga bisa makan serangga-serangga bumi. Kalau dilepaskan nggak apa-apa. Maka tadi ketika kucing ya mendekat ke rumah kita, ya atau mungkin biasa, dan biasanya nanti pemirsa Risalah Mudzakarah, kalau kita itu senang berbagi makanan kepada binatang, binatang itu nanti juga hafal kok. Ya tahu-tahu datang gitu. Ya udah, dia hanya ingin menikmati, yang dinikmati kan hanya sebagian dari yang kita miliki. Sebenarnya kan tidak seberapa kan loh. Mohon maaf gitu loh. Ketika kucing tadi, ketika ini satu potong ayam bakar gitu, ya itu nanti kan beberapa dagingnya sudah kita ambilin, ya nanti tinggal tulang dan nanti daging yang menempel sedikit itu saja, itu kucing itu sudah senang kok, sudah mau memakannya. Jadi bukan terus dagingnya semuanya kita berikan, ya enggak masalah kan itu juga bisa dinikmati. Atau mungkin dari ikan asin dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kalau itu malah kita memberi makan, meskipun itu bukan kucing kita, meskipun tadi adalah kucing datang ke rumah kita, insya Allah itu berpahala. Ya, terima kasih Bu Swati yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, kita lanjutkan masih di WA Ustaz. Saudara kita yang ada di Sragen. Ya. Menanyakan, saya pernah tahu tetangga saya sholat, namun saya tidak tahu aktif tidaknya Ustaz. Ya. Beliau tidak pernah sholat Jumat ke masjid karena malu kakinya sakit. Apakah sembelihannya sah Ustaz? Baik. Berarti ini tadi kan jelas tetangganya tadi kan sholat. Ya. Tidak ke masjidnya itu karena kakinya sakit, ya berarti kan karena ada udzur itu. Nah yang ditanyakan, ketika tetangganya yang sholat tadi itu menyembelih, nah sembelihannya tadi halal atau tidak, maka sembelihannya itu adalah halal. Ya itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya di dalam hadis. Ya, ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, ara'aita rajula minna yadbahu wa yansa an yusammiya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ismullahi ala kulli muslimin. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau terhadap seorang laki-laki di antara kami yang menyembelih tetapi ia lupa menyebut nama Allah atau bismillah? Maka sabda Nabi SAW, nama Allah itu ada pada tiap-tiap orang Islam. Sehingga ketika orang Islam itu kan sholat gitu loh. Jadi pembeda ya Islam dan kafirnya seseorang itu ada pada sholatnya. Orang Islam tadi sholat dan tetangganya tadi tahu bahwa dia sholat. Maka ketika dia menyembelih itu halal. Meskipun ketika menyembelih itu lupa membaca basmalah, tetap halal sembelihannya. Kemudian ada hadis yang dhaif, tetapi ini menjadi penguat dari hadis yang sahih, karena tadi kan dijelaskan ya bahwa orang Islam itu dicukupi oleh namanya sendiri. Jika ia lupa menyebut bismillah ketika menyembelih, maka sebutlah basmalah, yaitu sebutlah nama Allah kemudian makanlah. Di dalam hadis yang lain ya Aisyah itu berkata, sesungguhnya ada satu kaum yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang biasa datang kepada kami sambil membawa daging, padahal kami tidak mengetahui apakah itu disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebutlah nama Allah padanya dan makanlah. Aisyah berkata, mereka yang membawa daging itu
orang-orang yang baru saja masuk Islam. Ya, jadi yang membawa daging tadi itu orang yang baru masuk Islam, sehingga orang yang baru masuk Islam tentu sholat. Nah, yang menjadi keraguan ini tadi ketika menyembelih itu menyebut bismillah apa tidak. Maka Rasulullah itu sekali lagi sebutlah nama Allah dan makanlah. Maka ketika mau makan bismillah, ya menyebut bismillah baru nanti makan. Itu adalah halal. Ya, jadi dari ini semuanya bahwa sembelian orang Islam yang tidak menyebut nama Allah atau bismillah itu adalah halal. Ya, dan membaca basmalah atau membaca bismillah ketika menyembelih tadi itu bagi orang Islam tadi hukumnya itu hanya sunnah. Mengapa? Karena dalam diri orang Islam itu sudah ada nama Allah, senantiasa itu mengucapkan nama-nama Allah. Itu pasti gitu loh. Ya, orang ketika berjalan gitu loh, ketika di perjalanan, ya jalan turun, jalan mendatar, dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika naik, ingat lagi Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sudah otomatis sebenarnya dalam diri, dalam hati orang Islam itu nama Allah selalu ada di situ. Sehingga ketika menyembelih pun itu lupa untuk menyebut nama Allah, itu sembeliannya orang Islam tadi itu adalah halal. Jadi ini bukan perkara ketika menyembelih tadi itu harus membaca bismillah. Kalau yang menyembelih tadi orang yang tidak sholat, orang kafir, kemudian ketika menyembelihnya dia menyebut bismillah, maka itu tetap haram. Ya, tetap haram. Karena sekali lagi ini orangnya. Karena ini orang kafir yang menyembelih. Ya, jadi tidak hanya dengan penyebutan bismillah, tetapi orang yang menyembelih dahulu. Ya, jadi bukan tadi kan pertanyaannya tetangganya tadi itu jelas sholat. Ya, tidak sholat Jum'ahnya karena ya kondisi fisiknya yang sakit tadi. Jadi, terima kasih dari saudara kita yang ada di Sragen. Baik, kita beralih di line telepon, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Pak Wo di Tuban. Pak Wo. Pak Wo di Tuban ya? Ya. Silakan. Dia mengucapkan salam di rumahnya sendiri, tapi tidak ada orangnya. Kita tetap mengucapkan salam apa enggak? Yang kedua, mohon dijelaskan tentang jawaban Allah tentang surat Al-Fatihah. Sudah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wo yang ada di Tuban tadi. Ya. Jadi ketika nanti masuk rumah, meskipun ya itu nanti tidak ada orangnya, ya kita tetap mengucapkan salam apa tidak ya. Jadi kalau dalam tuntunannya yang demikian itu kita tetap mengucapkan salam. Ya, masuk ke dalam rumah tadi itu tetap mengucapkan salam. Dan nanti siapa yang menjawab? Malaikat. Ya, nanti malaikat itu nanti yang akan menjawab salam kita. Nah, kalau jelas itu nanti masuk ke rumah tadi ada orangnya, ya tentu jelas ya. Tetapi kalaupun tidak gitu loh, itu kita tetap boleh gitu loh, masuk rumah tadi mengucapkan salam. Kalau memang yang masuk ke rumah tadi, ya Rasulullah memang bersabda, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasalim takunu barokatan alaika wala ahli baitika. Wahai anakku, apabila kamu masuk ke rumah, ya masuk ke rumah keluargamu, maka berilah salam. Karena ia menjadi barokah untukmu dan untuk keluargamu. Jadi dengan mengucapkan salam ketika masuk rumah tadi, itu barokahnya itu untuk diri kita yang mengucap salam maupun di keluarga kita. Kemudian ya jawaban ya Allah gitu loh, ketika nanti mengucapkan ya surat
Al-Fatihah gitu nggih. Ya, insya Allah itu sudah sangat jelas hadisnya gitu nggih. Jadi ketika kita sholat, apalagi nanti sedang membaca surat Al-Fatihah, maka hendaknya kita nanti membacanya itu dengan tartil, dengan ya perlahan nanti gitu nggih. Ya, karena nanti di dalam bacaan Al-Fatihah tadi memang Allah itu membalas langsung, menjawab langsung. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah itu ya nanti dijawab itu di dalam sholat ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah itu semuanya sholat itu pasti membaca surat Al-Fatihah. Ya, mau sholat jenazah baca surat Al-Fatihah. Ya, membaca kemudian nanti dalam sholat sunnah yang lain maupun sholat wajib itu membaca Al-Fatihah. Maka ya dalam satu kesempatan ya diriwayatkan oleh Muslim ya bahwa Allah Ta'ala berfirman, aku membagi as-sholah yaitu Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku. Ya, jadi menjadi dua bagian. Dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. Maka apabila hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Ya, hambaku telah memujiku. Hamidani abdi, begitu. Kemudian apabila ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, ya, maka nanti Allah ya itu akan menjawab, ya isnai alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ya, dan apabila ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkan aku. Ya, majadani abdi, ya, hambaku telah mengagungkan aku. Dan juga berfirman, hambaku berserah diri kepadaku. Ya, fawaddo ilayya abdi. Karena tadi yakin bahwa nanti yang merajai, yang menguasai hari pembalasan itu adalah Allah, tidak ada yang lainnya. Maka tadi kan mengagungkan Allah, selain itu juga berserah diri kepada Allah. Apabila orang yang sholat tadi mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini adalah antaraku dan antara hambaku, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. Karena tadi kan orang yang mengatakan hanya kepada engkaulah kami mengabdi, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi sadar betul ya, ketika orang hidup itu yang disembah itu hanya Allah. Kemudian ketika nanti minta pertolongan itu juga hanya kepada Allah. Maka tadi ya, inilah antara hambaku, inilah antara aku dan antara hambaku, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. Dan ketika orang yang sedang sholat tadi mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah menjawab, ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang ia minta. Kan tadi kan Allah, hamba tadi kan tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang ya engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Berarti kan tadi hamba tadi itu tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka inilah satu-satunya ibadah ya kepada Allah
yang betul-betul langsung dijawab. Berarti kan setiap hari ketika kita sholat, baik itu pagi, itu siang, itu malam, itu Allah menjawab. Berapa banyak orang yang sholat, semuanya dijawab oleh Allah. Oleh karenanya, yang bisa kita ambil pelajaran, ketika membaca surat Al-Fatihah, jangan sampai satu kali tarikan nafas, tetapi harus per ayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya sampai selesai. Jadi pelan-pelan ya, yang tartil, sehingga Allah nanti menjawab di lafaz Al-Fatihah yang kita ucapkan. Meskipun kita nanti sebagai makmum ya, yang mana itu nanti sholatnya adalah jahar. Ya, untuk misalnya sholat subuh 2 rakaat kan yang membacakan imam terus, kita kan tidak membaca. Ya, maka Allah pun sekali lagi menjawab tadi untuk kita semuanya yang sedang sholat, tidak hanya untuk imamnya yang membaca Al-Fatihah. Karena apa? Karena bacaan Al-Fatihahnya makmum itu adalah nanti mengikuti bacaan Al-Fatihahnya imam. Bacaannya imam itu sudah menjadi bacaan bagi makmum untuk surat Al-Fatihah maupun surat dan ayat yang lain sesudah Al-Fatihah. Terima kasih banyak Pak Wo yang ada di Tuban untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami kira demikian Pak Tommy. Segala kekurangan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Kami sampaikan terima kasih pelajarannya Ustaz. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tommy. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.